Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan saya Risma Handayani dengan NIM 24811121055. Saya adalah guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bidayatul Hidayah Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswi PPG Transformasi Plus Batch 1 dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sibersih Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab tahun 2025 dengan materi ibadah haji dan kurban. Dan pada pembelajaran kali ini saya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Materi tersebut merupakan materi di kelas 5 pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Untuk lebih jelasnya, mari berikut adalah video praktek yang saya lakukan. Mohon masukan dan arahannya untuk saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Iya, sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ada yang lagi sedih? Ada, karena udah libur 4 hari, berarti harus tetap semangat. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama ya. Ayo silakan ketua kelas, pimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbulah. Allahumma tahlana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika hamar. Amin. Alhamdulillah. Semoga kegiatan belajar kita hari ini mendapat keberkahan. Anak Umi juga bisa memahami apa yang Umi sampaikan. Oke, karena tadi udah baca doa, sekarang Umi mau absen dulu kalian satu persatu ya. Yang Umi panggil namanya, angkat tangan, bilang hadir, oke? Askia Zahra Andika, Akila Zahra Rangkuti, nggak datang. Arjun Wijasana, oke. Hafiz Asidik, oh nggak datang, oke. Hairani, M. Ihsan Hasibuan, oke. Nabila Hasana, Priscilla Natasha, oh nggak datang. Kenapa nak? Ada yang tahu? Oh, oke. Raisa Nabila Ramdhani, nggak datang. Zahra, oke. Zahla Cantika Putri, oke. Karena udah di absen banyak juga yang nggak datangnya. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai belajar hari ini, Umi mau yang duduknya belum rapi, dirapikan dulu duduknya.
Yang belum nyaman duduknya, dinyamani dulu. Ya. Dah. Dah. Sekarang lihat di bawah mejanya ada sampah nggak? Yang masih ada sampah, tolong dikutip dulu sampahnya. Ya, silakan dibuang sampahnya. Oke, ayo kembali lagi, sudah? Karena kelasnya sudah bersih, kalian juga duduknya sudah nyaman, berarti kita siap untuk belajar, ya. Oke, karena sudah siap untuk belajar, berarti di atas meja tidak ada buku selain buku fikih. Nggak ada lagi yang pegang mainan atau pegang-pegang makanan, tolong disimpan dulu. Nanti kalau ketahuan Umi, bisa Umi ambil ya. Yang di meja hanya ada buku pelajaran fikih, oke? Oke, tadi seperti janji Umi di awal, kita hari ini akan membahas tentang materi ibadah haji dan kurban, ya kan? Iya, oke. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan game yang akan nanti kita mainkan, diharapkan peserta didik mampu memahami tentang yang namanya ibadah haji. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, diharapkan peserta didik mampu mengklasifikasikan rukun-rukun haji. Dan yang ketiga, mampu menganalisis keterkaitan antara rukun ibadah haji dengan kurban, dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, melalui presentasi kelompok, diharapkan kalian peserta didik mampu memahami tentang ibadah haji dan kurban. Oke? Sebelum kita masuk ke intinya, ke materinya, Umi mau nanya nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian melihat orang berangkat haji? Pernah? Pernah melihat orang berangkat haji? Pernah? Pernah. Siapa yang berangkat haji? Nenek, pernah. Siapa lagi? Opung, saudara. Mama, Masya Allah, Alhamdulillah, mamanya sudah haji, Alhamdulillah. Oke, katanya pernah tadi melihat orang berangkat haji. Nah, Umi tanya, kira-kira kemana sih mereka berangkat haji itu perginya? Kemana? Ke Mekah. Nah, Umi tanya lagi nih, kenapa mereka memilih kota Mekah sebagai tujuan untuk melaksanakan ibadah haji? Ayo, siapa yang bisa jawab kenapa? Kenapa memilih kota Mekah sebagai karena kota yang suci? Ya, bisa juga. Beri tepuk tangan kawannya. Ada lagi yang bisa jawab yang lebih spesifik? Kenapa kota Mekah dipilih? Kenapa enggak pilihnya ke Eropa atau ke Inggris atau ke Amerika? Kenapa enggak ke sana? Kenapa milihnya Mekah? Ayo, ada yang pandai, benar, karena di kota Mekah terdapat rumah Allah atau Baitullah. Apa itu? Ka'bah. Beri tepuk tangan buat kawannya. Oke, karena sudah paham sedikit tentang yang namanya ibadah haji, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya, Umi mau kalian menyaksikan apa yang Umi tampilkan, ya. Ketiga, mabit atau menginap di Musdalifah. Selanjutnya, hari ini Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu, jamaah akan bertahalul atau menjumpai. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap atau menjumpai Ustaz dan Abdullah. Setelah itu, jamaah akan Oke, sekarang Umi mau kalian menyaksikan lagi satu lagi tayangan mengenai apa itu haji dan umroh, ya.
Oke, tadi udah kita saksikan ya. 2 tayangan, yang pertama video tentang pelaksanaan haji. Yang kedua tadi mengenai apa itu haji. Nah, Umi tanya dulu sama kalian nih. Siapa yang tahu? Haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? 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 Kelima ya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima ya. Haji hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berarti hukumnya tidak wajib. Kalau dia mampu berarti jatuhnya wajib ya. Mampu bagaimana Umi? Mampu secara materi, juga mampu secara fisik. Kalau uangnya banyak tapi raganya nggak mampu, udah sakit-sakitan, jalan aja payah, jatuhnya wajib apa tidak? Jatuhnya wajib tidak? Tidak, karena yang tadi pedomannya mampu secara materi dan mampu secara fisik. Oke, tadi udah disaksikan. Apa itu pengertian haji? Apa haji ayo? Apa haji? Secara bahasa, menyengaja atau berkunjung. Secara istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah atau rumah Allah untuk melaksanakan serangkaian ibadah dengan tujuan mendekatkan diri, menambah ketaatan kepada Allah dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Siapa yang tahu, yang perhatikan tadi ada berapa rukun haji? Ada berapa? Ada berapa? Iya benar, rukun haji ada 6, ya kan? Apa yang pertama? Apa yang pertama? Niat ihram. Yang kedua apa? Wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat yang kelima dan yang terakhir tertib. Umi, niat ihram. Apa itu ihram Umi? Ada yang bisa jelaskan sama Umi apa itu ihram? Oke, Umi kasih tahu. Ihram adalah niat. Niat awal kita ketika ingin melaksanakan ibadah haji. Berpakaian putih. Nah, sebelum memulai haji, nah yang pertama kali yang dilakukan adalah ihram atau membaca niat sembari memakai baju serba putih. Yang kedua, apa nak? Tanpa ada jahitan ya, benar, tanpa ada jahitan. Yang kedua, wukuf. Wukuf di padang Arafah pada tanggal berapa? 9 dan tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dianggap sebagai puncaknya ibadah haji. Kenapa Umi? Karena pada saat wukuf seluruh jamaah haji yang sedang melaksanakan haji berkumpul. Dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah, kalau kita yang di sini pas tanggal 10 itu pas hari raya Idul Adha. Di sana mereka di tanah suci berkumpul semuanya. Jadi pas tanggal 10 itu serentak semuanya berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan yang namanya wukuf. Yang ketiga, tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali, mulai dari mana? Hajar Aswad sampai berakhirnya juga di Hajar Aswad, ya kan? 7 kali berkeliling sambil membaca talbiyah. Yang keempat yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Apa? Pandai, lari kecil. Dari mana? Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berapa kali? Sama juga kayak tawaf, sebanyak 7 kali. Lari dari Safa ke Marwah, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah, diulang sebanyak 7 kali. Yang terakhir, yang kelima, tahallul. Apa itu tahallul? Apa itu? Iya, mencukur atau memotong rambut. Iya, sesikit-sikitnya 3 helai. Makanya kita sering kan lihat kalau orang yang pulang umroh
atau pulang haji, rambutnya apa? Botak. Itu karena habis melakukan rukun haji yang namanya tahallul. Yang terakhir, tertib. Apa itu tertib? Iya benar, berurutan. Harus dilakukan secara berurut. Nggak boleh habis ihram langsung sa'i, baru nanti wukuf, baru nanti tahallul. Tidak boleh, harus dilakukan secara tertib atau berurut. Dari ihram dulu, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu harus dilakukan secara berurut. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Iya, Nak? Nah, temannya nanya, misalnya nih Mi, kita lagi haji, ya kan? Tadinya kita sehat, tiba-tiba waktunya wukuf, kita sakit, nggak bisa bangun, ya kan? Boleh nggak kita nggak mengerjakan wukuf? Boleh nggak? Boleh nggak? Dari sebelah sini boleh katanya, sebelah sini? Sebelah sana? Boleh? Sebelah sini? Boleh. Jawabannya tidak boleh. Kenapa Umi? Karena wukuf termasuk rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan berarti menjadi tidak sah. Berarti walaupun dalam keadaan sakit harus tetap mengikuti kegiatan atau apa tadi? Wukuf. Dibawa boleh, kalau dia cuma lemas nggak bisa jalan bolehlah dibawa pakai kursi roda. Yang penting dia mengikuti walaupun cuma sebentar. Kalau nggak mengikuti sama sekali berarti hajinya tidak sah atau batal, harus mengulang lagi ya. Itu dia, udah paham? Rukun berarti wajib dikerjakan. Kalau ditinggalkan hajinya menjadi tidak sah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ke materi. Sekarang kita masuk kepada materi kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Nah, apa hukum berkurban Umi? Iya, sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan ya. Nah, apa aja sih syarat-syarat hewan yang bisa dijadikan kurban? Yang pertama, jenis hewannya, usianya, kondisi fisiknya. Dombanya harus memiliki usia sekurang-kurangnya 1 tahun dan tidak cacat. Yang kedua, kambing biasanya harus sekurang-kurangnya berapa tahun? 2 tahun lebih. Kalau unta harus memiliki usia sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan sapi atau kerbau harus berumur 2 tahun lebih. Jadi apa aja hewan yang bisa dikurbankan? Domba, apa lagi? Kambing, apa lagi? Unta, apa lagi? Sapi ya. Nah, ini dia adab dan etika ketika berkurban. Jadi menyembelihnya bukan asal-asalan, langsung motong kayak kita mau motong ayam aja asal-asalan, ada adabnya. Yang pertama, pastikan dulu alat penyembelihnya atau pisaunya itu tajam. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti hewannya, supaya hewannya tidak merasa tersakiti. Karena kalau nggak tajam kan payah, dia merasa tersiksa. Makanya pisaunya harus tajam. Yang kedua, harus membaca basmalah. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Yang keempat, membaca takbir. Yang kelima, berdoa ya. Dan yang terakhir, binatang yang disembelih hendaknya dihadapkan ke arah kiblat ya. Nah, membagikan daging kurban. Siapa Mi yang boleh dibagi daging kurban, boleh dibagikan kepada siapa aja? Kepada fakir miskin. Berapa bagian? 2/3 ya kan? Nah, apa sih manfaat berkurban? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan.
pengamanan, serta membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke, karena tadi dari tadi melihat layar, sekarang kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking. Tepuk semangat. Oke, sekarang begini. Kalau Umi bilang jeruk, kalian duduk yang rapi. Kalau Umi bilang apel, kalian berdiri. Oke, paham? Ketahuan nanti nih siapa yang ngantuk ya, yang nggak fokus lihat Umi ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Apel. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. 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 Apel. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. Oh, oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, karena udah semangat, Umi mau sekarang bagi kelompok ya. Bagi kelompok. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Satu orang satu, Nak. Ayo cepat, siapa aja? Bebas. Oke. Kelompok 1 siapa? Ya, sebelah sana. Berurut. 2, 3, 4. Oke. Sudah? Umi mau ngapain kita, Umi? Ini Umi punya namanya dadu. Di sini, tolong geser sedikit Abang, kemari. Nah, sebelah sini Abang 2. Sini ada namanya papan. Papan kayak kita kalau main ular tangga, ya. Berapa nanti angka yang keluar dari sini, kelompoknya boleh jalan. Kalau dia berhenti di angka merah, di yang merah, harus menjawab pertanyaan dari Umi. Kalau tidak bisa, berarti tidak bisa lanjut. Kalau dia berhasil menjawab, boleh lanjut. Setelah sampai di ujung, baru boleh memilih salah satu kartu yang Umi pegang. Siapa yang kelompoknya duluan sampai ya? Berarti kalau kelompoknya terakhir, tinggal sisanya. Apapun warnanya, itu yang kalian ambil. Oke? Paham? Paham? Paham. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ayo, silakan. Sini. Oke, 3 ya. 3, kita jalan ke 3 ya. Kelompok 1. Dari sini startnya ya. 1, 2, 3. Oke, di sini kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ayo, lempar dadunya. Oke, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sebelah sini. Oke, jawab. Ayo, kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Silakan pilih. Mau yang mana? Merah. Oke, silakan ambil. Oke, kelompok. Terus kamu, Abang? Ya, terus. Nah, oke. Tunjukkan dulu, baris. Ya, oke. Tunjukkan dulu. Dah? Udah? Sekarang kalian kembali ke teman kalian. Diskusikan apa yang ada di kartu itu. Oke, silahkan kembali. Ya. Nah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan kartu masing-masing. Nah, di kartu tersebut terdapat permasalahan yang harus kalian cari jalan keluarnya. Ya, kalian diskusikan apa jawabannya. Nanti tulis di lembar yang Umi kasih, oke? Oke ya. Karena waktu diskusinya sudah selesai, sekarang tadi perwakilannya ayo maju. Bawa hasil diskusinya masing-masing ke depan. Ayo silakan bawa, sama kartunya juga dibawa. Ya. Kartunya dibawa. Ya.
Saat wukuf di Arafah, semua jemaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, mengapa wukuf di Arafah dianggap sebagai puncak ibadah haji? Kenapa wukuf di Arafah dianggap sebagai puncak ibadah haji? Tadi udah kita jelaskan. Ayo, apa? Satu, karena merupakan rukun haji yang paling penting. Iya, karena merupakan rukun haji yang paling penting. Benar. Terus? Dua, sebagai momen menghapus dosa. Sebagai momen menghapus dosa. Benar. Tiga, sebagai simbol persatuan dan kesetaraan. Iya, sebagai simbol persatuan. Terus? Empat, dapat dijadikan sebagai momen untuk merenung dan mengingat dosa. Iya, dapat dijadikan momen untuk merenungi dosa. Oke, beri tepuk tangannya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Dari diskusi tadi, Umi melihat berarti sudah paham mengenai ibadah haji dan kurban. Oke, kalian mengerjakan sekarang ini nggak kerja kelompok ya. Ini pribadi, individu. Umi bagi kertas, kalian kerjakan di lembar yang Umi bagi, oke? Ya, kerjakan sendiri menurut pengetahuan kalian dari apa yang Umi sampaikan tadi, oke? Cek aja ya. Oke, sudah semua dapat kertasnya? Oke, silakan dikerjakan. Umi kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ini apa tadi haji, ya kan? Tulis, kalau menurutmu ini nggak benar, ini kerjakan. Hewan, tambahi apa lagi selain sapi dan kambing? Apa lagi? Tadi udah dijelaskan. Nina, apalagi tadi hikmahnya? Ya nggak paham? Ya, bukan dua. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, apalagi tadi menurut kamu? Tulis aja yang menurut kamu tahu. Ya. Oke. Karena waktunya sudah selesai, ayo silakan kumpul tugasnya ke depan. Ayo, silakan kumpul. Oke. Ya. Ya, ayo. Duduk nak, duduk. Ayo silakan duduk. Ya. Oke, duduk kembali di tempatnya. Ini nanti Umi periksa. Hasilnya nanti Umi bagi di minggu depannya. Oke, sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk tentang haji. Tepuk haji. Bertalbiyah ke Arafah Musdalifah. Kami lempar jumrah ke Mekah. Bersalam berdoa lihat Ka'bah. Menuju Hajar Aswad bertawaf. Salat 2 rakaat dekat makam Ibrahim. Menuju air Zam-Zam lalu sa'i. Salat 2 rakaat dekat makam Ibrahim. Menuju air Zam-Zam lalu sa'i. Hore! Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Umi akan simpulkan sedikit mengenai haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji yaitu sengaja mengunjungi Baitullah atau rumah Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan segala rangkaian rukun dan syarat-syaratnya. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sekali lagi kita tepuk yuk. Tepuk terima kasih. Di hatiku, di mulutku mau bilang
Terima kasih. Demikian untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.